Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Khalifah dengan NPM 22106310502125. Di sini saya akan memaparkan mengenai soal-soal teori peluang. Kita lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu adalah waktu kedatangan seseorang di halte bus mengikuti distribusi seragam kontinu antara pukul 7.00 sampai dengan pukul 7.30. Tentukan fungsi kepadatan probabilitas atau PDF-nya dari distribusi waktu kedatangan ini. Nah, jadi kita yang pertama kita ubah dulu pukul 7 sampai 7.30 ini tuh ke dalam menit. Jadi pukul 7 sebagai 0 menit yang mana dia berperan sebagai alfa, pukul 7.10 itu 10 menit, pukul 7.20 itu 20 menit, pukul 7.30 itu 30 menit, dan dia berperan sebagai beta. Di sini kan yang dia minta adalah fungsi kepadatan probabilitasnya atau PDF-nya. Yang mana PDF dari distribusi seragam kontinu itu adalah 1/beta min alfa. Nah, kita tinggal substitusi aja nilai beta yang ini sama nilai alfanya yang ini itu ke dalam si ininya, si fungsinya itu. Jadi 1/30 min 0 sama dengan 1/30. Untuk 0 lebih untuk 0 lebih kecil atau sama dengan X sama lebih kecil atau sama dengan 30. Lanjut, kita ke soal yang nomor 2. Waktu kedatangan seorang di halte bus mengikuti distribusi seragam kontinu antara pukul 7.00 sampai pukul 7.30 sama ya seperti tadi. Lalu yang ditanyakan di sini adalah berapa peluang orang tersebut tiba antara pukul 7.10 dan pukul 7.20. Oke, jadi sama seperti tadi. Jadi si waktunya ini kita ubah dulu. 7.00 sampai berperan sebagai 0 menit dan itu sebagai alfa. Terus pukul 7.10 itu dia 10 menit dan dia itu berperan sebagai A-nya karena yang diminta adalah pukul 7.10 dan pukul 7.20 itu 20 menit dia berperan sebagai B karena yang diminta 7.10 sampai 7.20 ini. Dan 7.30 sama seperti tadi, itu 30 menit dia berperan sebagai beta. Nah, tadi kan dia udah ditentuin ya, bahwa si PDF-nya itu yang ini tadi 1/30. Karena sebelum kita menghitung peluang dari peluang dari distribusi seragam kontinu ini, kita harus tahu dulu PDF-nya berapa. Nah, di sini kan kita udah tahu ya, PDF-nya itu 1/30. Jadi tinggal kita substitusi aja seperti ini. Kan tadi yang ditanya berapa peluang antara 10 lebih kecil dari X dan lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 20. Karena dia kontinu, jadi dia pakai integral. Integral A sampai dengan B, 1/beta min alpha dx. Integral 10 sampai dengan 20, ini batasnya. 1/30 itu adalah PDF-nya. Dx. Jadi kita keluarin si 1/30-nya jadinya itu 1/30 integral 10 sampai dengan 20 1 dx. Si x ini si satunya ini kita integralin jadinya 1/30 x dengan batas 20 dan juga 10. Jadinya itu 1/30 dikali dengan 20 negatif 10. Jadi 1/30 dikali dengan 10, 10/30 itu 1/3. Jadi peluang orang tersebut tiba di antara pukul 7.10 sampai dengan pukul 7 dan 7.20 adalah 1/3 peluangnya gitu. Oke, lanjut kita ke soal nomor selanjutnya. Dalam sebuah ulangan, peluang seorang siswa menjawab satu soal benar adalah 0,7. Nah, jika ada 5 soal dalam ulangan tersebut, tentukan peluang siswa tersebut menjawab tepat 4 soal benar. Nah, jadi di sini tuh kita pakai distribusi binomial karena kita akan mengambil tepat 4 soal benar dari 5 soal yang diberikan. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah rumus dari si binomialnya itu BNPK, NK, P pangkat K, 1 min P, pangkat N min K. Nah, kita cari dulu si N-nya. N ini adalah keseluruhannya, yaitu ada 5 soal. Dan untuk K-nya ini, yang 4 soal tadi, yang peluang 4 soalnya tadi,
P-nya ini adalah peluang suksesnya, yang mana di sini adalah dituliskan dalam soal itu 0,7 untuk satu soalnya. Dan satu min P-nya ini adalah peluang gagal, di mana satu min 0,7 yaitu 0,3. Nah, kita udah dapet angka-angka ini, itu kita langsung substitusi aja ke si soalnya. Jadi 5, di sini 4, kita tulis N-nya itu 5, K-nya itu 4, P-nya 0,7, pangkat K itu 4, dan 1 min P-nya itu 0,3, pangkat N-nya itu tadi 5, dikurangi dengan K itu sama dengan 1. Jadi, nah terus kita hitung ini sebagai kombinasi, karena binomial itu adalah kombinasi, jadi 5 faktorial per 4 faktorial dikali 5 faktorial min 4 faktorial dikali 0,7 pangkat 4 dikali 0,3 pangkat 1. Jadi ini 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial. 4 faktorialnya kita coret. Jadinya 5 di 5 dibagi 1 itu 5. Dan 0,7 pangkat 4 itu adalah 0,2401. Dan 0,3 pangkat 1 adalah 0,3. Lalu dikalikan semuanya, jadinya itu hasilnya 5 dikali 0,7203, dan itu sama dengan 0,36015. Nah, jadi peluang siswa menjawab tepat 4 soal dari 5 soal yang diberikan itu adalah dengan benar menjawabnya itu adalah 0,36. Oke, selanjutnya, misalkan peluang seorang penembak berhasil menembak sasaran adalah 0,4. Jadi ketika dia berhasil menembak sasaran, peluangnya itu adalah 0,4 gitu. Nah, jika ia menembak sebanyak 4 kali, pada saat itu dia tuh menembak sebanyak 4 kali. Maka berapa peluang ia berhasil? Eh, Paling banyak itu menembaknya itu 2 kali dari si 4 itu. Nah, ini juga sama, kita pakai binomial. Yang pertama kita cari dulu, kita tuliskan komponen-komponen apa yang diketahui dalam soalnya. Yang pertama itu adalah N-nya, itu sama dengan 4, karena dia kan ketika katanya dia itu menembak sebanyak 4 kali, jadi kita tulis N sama dengan 4. Dan peluang berhasilnya itu, di sini di soal juga dituliskan bahwasanya peluang berhasil adalah 0,4, P-nya sama dengan 0,4, dan 1 min P-nya itu sama dengan 1 min 0,4, yaitu 0,6. Lalu yang belum diketahui adalah apa, yaitu K-nya. Di sini dalam soal disebutin bahwa K-nya itu paling banyak 2, yang artinya kurang dari atau sama dengan 2, yaitu ada angka 0, ada 1, dan juga ada 2. Jadi ketika dia berhasil menembaknya itu 0 kali, artinya dia nggak berhasil. Dan juga ketika dia berhasil menembaknya itu cuma 1 kali dari 4 kali tembakan, dan juga 2 kali dari 4 kali tembakan yang dia lakukan itu gitu. Jadi nanti dijumlahkan gitu hasilnya, hasil binomialnya gitu. Nanti, nah ini kan kita udah dapat N-nya, P-nya, 1 min P-nya, K-nya kita udah dapat. Nah, kita tinggal substitusi ke rumus binomial yang ini tadi, binomial yang ini. Kita substitusi aja. Yang pertama kita substitusi itu di mana si P-nya ini adalah, si K-nya ini adalah 0 gitu. Jadi kombinasi 0 dari 4 dikali dengan 0,4 pangkat 0 dikali dengan 0,6 pangkat 4 ditambah kombinasi 1 dari 4 dikali 0,4 pangkat 1 dikali 0,6 pangkat 3 ditambah kombinasi 2 dari 4 dikali 0,4 pangkat 2 dikali 0,6 pangkat 2. Nah, jadi itu nanti hasilnya itu jadi 4 faktorial per 0 faktorial 4 min 0 faktorial dikali 1 dikali 0,1296 ditambah 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 min 1 faktorial dikali 0,4 dikali 0,216 ditambah 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 dikali 4 min 2 faktorial dikali 16 dikali 0,16 dikali 0,36 sama dengan ini hasil kombinasinya itu adalah 1 dikali 1 dikali 0,1296 ditambah hasil kombinasi dari ini yaitu 4 dikali 0,4 dikali 0,216 dikali ditambah hasil kombinasi dari ini itu 6 dikali 0,16 dikali 0,36.
sama dengan 0,1296 ditambah 0,3456 ditambah 0,3456. Itu hasil akhirnya itu jadi adalah 0,8208. Nah, jadi peluang penembak berhasil menembak paling banyak 2 kali dari 4 kali tembakan yang dia lakukan itu adalah 0,82. Oke. Selanjutnya, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Itu adalah di sebuah toko roti, misalnya dia tuh menjual 3 jenis roti favorit, yaitu yang pertama roti isi coklat, yang kedua roti isi keju, yang ketiga itu roti isi kacang. Nah, berdasarkan data penjualan sebelumnya, peluang pelanggan membeli roti coklat adalah 0,4. Terus seorang peluang pelanggan membeli roti kejunya itu adalah 0,35 dan peluang pelanggan membeli roti kacang adalah 0,25. Nah, jika suatu hari 6 pelanggan membeli masing-masing satu roti secara acak, tentukan peluang bahwa dari 6 pelanggan tersebut, 2 orang membeli roti coklat, 3 orang membeli roti keju, dan 1 orang membeli roti kacang. Jawab. Nah, jadi untuk soal ini kita bisa memecahkannya itu pakai distribusi multinomial. Kalau tadi kan pakai binomial. Nah, kalau ini kita pakai distribusi multinomial gitu. Nah, untuk rumusnya itu adalah ini. P, K1, K2, K3. Kenapa K3? Karena di sini kita menjual 3 jenis roti, makanya sampai K3 gitu. Terus N faktorial, K faktorial, K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial. Dikali dengan P1 pangkat K1, dikali dengan P2 pangkat K2, dan dikali dengan P3 pangkat K3. Nah, jadi eh, pertama kita itu tuliskan dulu apa saja yang diketahui dari si soal ini. Jadi kan tadi N-nya diketahui, katanya N-nya adalah ada 6 pelanggan. Mana ini 6 pelanggan? Terus K1-nya ketika 2 orang membeli roti coklat. Terus K2-nya ketika 3 orang membeli roti keju dan K3-nya ketika 1 orang membeli roti kacang. Nah, terus peluangnya berdasarkan data sebelumnya, tadi kan udah diketahui bahwa untuk peluang pertama si roti kacang itu, maaf, roti coklat itu adalah 0,4. Lalu peluang kedua untuk roti keju itu 0,35 dan peluang yang ketiga itu untuk roti kacang itu 0,25. Nah, kita udah dapat angka-angka ini. Nah, kita tinggal substitusi angka-angkanya ke dalam si rumus dari si multinomial ini. Jadi, untuk P K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 3, dan K3 sama dengan 1, itu sama dengan 6 faktorial, 2 faktorial, dikali 3 faktorial, dikali 1 faktorial ya ini maksudnya. Lalu hasilnya itu dikalikan dengan 0,4 faktorial, maaf, 0,4 pangkat 2 dikalikan dengan 0,35 pangkat 3 dan dikalikan dengan 0,25 pangkat 1. Nah, itu sama dengan 720 itu dari 6 faktorial, 2 itu dari 2 faktorial, 6 itu dari 3 faktorial, dan 1 dari 1 faktorial. Dikali dengan 0,16, dikali dengan 0,042875, dan dikali dengan 0,25. Lalu 720 dibagi dengan 12 itu adalah hasilnya 60 dikali dengan 0,16 dikali dengan 0,042875 dikali dengan 0,25. Lalu 60 dikalikan dengan 0,001716 itu hasilnya adalah 0,10296. Jadi ketika suatu peluang bahwa dari 6 pelanggan tersebut 2 orangnya itu membeli roti coklat, 3 orang membeli roti keju, dan 1 orang membeli roti kacang itu adalah 0,10296. Lanjut ke soal yang berikutnya itu adalah di sini sebuah dadu dilempar sebanyak 5 kali katanya. Angka-angka dalam dado dikelompokkan sebagai berikut, di mana angka kecilnya yang pertama itu adalah kecil untuk angka 1 dan 2, dan juga sedang untuk angka 2 dan 3, dan juga angka yang besar yaitu untuk angka 5 dan 6. Katanya berapa peluang 2 kali muncul angka yang kecil, 2 kali muncul angka yang sedang, dan 1 kali muncul angka yang besar. Ini juga sama, kasus yang ini kita pakai distribusi
multinomial, sorry. Multinomial. Jadi kita di sini kan yang diketahui katanya kan dadunya dilempar 5 kali. Nah, 5 ini sebagai n-nya. Untuk K1, K2, dan K3 itu yang pertama K1-nya itu adalah 2 kali muncul angka yang kecil. Yang ini K2-nya itu adalah 2 kali muncul angka yang sedang. Dan untuk K3-nya itu adalah 1 kali muncul angka yang besar, yaitu yang 5 dan 6 itu tadi. Lalu untuk peluangnya itu kan di sini kan ada 3 ya. Kecil, sedang, besar. Jadi ada P1, P2, P3. Yang mana di sini itu P1, P2, P3 ini punya nilai yang sama. Karena kan dadu ini kan total angkanya itu ada 6 sisi. Nah, di angka kecil itu ada dua angka, di angka sedang ada 2 angka, dan di angka besar ada 5 angka. Jadi dia itu nanti menghasilkan angka kecil punya peluang 3/6, angka sedang punya peluang 3/6 juga, maaf, angka besar itu punya peluang 3/6 gitu. Nah, jadi dia itu satu 3/6 atau sorry, maaf, bukan 3/6, maksudnya 2/6 ya. Jadi kan ada 6 masing-masing si kategori itu kan punya 2 angka. Nah, karena satu angkanya itu dia punya 1/6 peluangnya dari si dadu itu. Kalau misalnya 1/6 ditambah 1/6 itu kan jadinya 2/6. Jadi ini harusnya 2/6 ya. Jadi 2/6 itu bisa aja kita sebut sebagai 1/3 gitu. Mohon maaf, ini harusnya peluangnya itu sama-sama 2/6 ya, bukan 3/6 gitu. Nah, setelah kita tahu si yang diketahuinya apa aja dalam soal, kita substitusi nih ke dalam rumus multinomial yang tadi. Seperti ini rumusnya, yang tadi. Lalu kita substitusi, untuk n faktorialnya itu ada 5 faktorial di sini, n-nya sama dengan 5. Lalu K1-nya 2 faktorial, K2-nya 2 faktorial, dan K3-nya itu 1 faktorial. Dan tadi kan peluangnya masing-masing sama ya. Jadi 1/3 pangkat 2 untuk K1-nya ditambah dengan, maaf, dikali dengan 1/3 pangkat 2 dan dikali dengan 1/3 pangkat 1. Nah, jadi hasilnya itu 1/20 dari 5 faktorial dan 4 dari 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1. Dikali dengan 1/3 pangkat 5. Hasil dari ini. Perkalian 1/3. Yang 1/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 1 itu hasilnya 1/3 pangkat 5. Sama dengan ini 30 dikali dengan 1/3 pangkat, maaf, dikali dengan 1/243. Maka hasilnya 30/243 atau 10/81. Gitu, oke. Selanjutnya, sebuah call center menerima rata-rata 3 panggilan per menitnya. Nah, maka tentukan peluang bahwa dalam 1 menit akan ada tepat 2 panggilan yang masuk. Nah, di sini kita akan menggunakan distribusi Poisson atau Poisson untuk menyelesaikan peluang ini. Gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu kan rumus dari si distribusi Poisson ini, yang mana seperti ini, yaitu Pois lambda K sama dengan lambda K per lambda pangkat K per K faktorial dikali dengan pangkat negatif lambda. Nah, jadi di sini lambda ini kan kayak rata-rata ya, kayak parameternya gitu. Nah, di sini udah diketahui bahwasanya si rata-ratanya itu adalah 3. Jadi lambdanya itu sama dengan 3. Dan kita mau mencari dalam 1 menit itu akan ada tepat 2 panggilan. Berapa peluangnya? Jadi K-nya ini sama dengan 2. Nah, kita udah tahu lambdanya itu 3 dan K-nya sama dengan 2. Kita substitusi angka ini ke dalam si distribusi Poissonnya. Jadi nanti itu jadinya 3/2 dikali dengan pangkat negatif 3, karena negatif lambda itu negatif 3. Per K-nya itu 2, jadi 2 faktorial. Nah, itu sama dengan 9 dikali dengan pangkat negatif 3 per 2. 2 ini dari 2 faktorial, sama dengan 9 dikali dengan 0,0498. Nah, 0,498 ini dari mana? Dari sini, dari pangkat negatif 3. Jadi kan sama pangkat negatif 3 ini sama aja kayak 1/pangkat 3, sama dengan 1/2,71828 sama dengan 1/20,08 sama dengan 0,0498 ini. Jadi 9 dikali 0,0498 per 2
sama dengan 0,448 per 2 atau 0,2241. Nah, jadi peluang dalam 1 menit akan ada tepat dua panggilan masuk adalah 0,2241 gitu. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 8. Sebuah klinik menerima rata-rata 4 pasien per jamnya. Tentukan peluang bahwa dalam 2 jam akan datang tepat 5 pasien. Nah, oke, jadi untuk soal yang kali ini juga kita pakai distribusi Poisson, sama seperti tadi. Di sini juga udah diketahui bahwasanya rata-ratanya itu adalah 4 pasien per jamnya. Nah, tapi kan di sini dia mintanya tentukan peluang bahwa dalam waktu 2 jam akan datang tepat 5 pasien dalam waktu 2 jam. Artinya sih rata-rata ini dikalikan dengan 2. Kan tadi rata-ratanya kan 4. Nah, dikali sama 2 jadi 8. Jadi lambdanya itu sama dengan 8. Untuk K-nya itu sama dengan 5 karena dia tepat 5 pasien. Kita substitusi aja si angka-angkanya itu ke dalam sini. Yang mana nantinya itu jadi adalah jadinya itu 8 pangkat 5 dikali dengan pangkat negatif 8 per 5 faktorial. Sama dengan 32.768 dari 8 pangkat 5 dan dikalikan dengan 0,000335. Itu dari pangkat negatif 8. Dan untuk mencarinya itu bisa menggunakan cara yang sama. Seperti ini tadi. Stepnya sama. Dibagi dengan 120. Itu dari 5 faktorial. Jadi nanti itu hasilnya adalah sama dengan 10,992 per 120 atau 0,916. Oke, selanjutnya dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 6 bola biru. Berarti kan jumlahnya 10 bola nih di dalam kotak ini. Nah, katanya ketika 2 bola diambil berurutan tanpa pengembalian, tentukan peluang bahwa bola kedua biru dengan syarat bola pertamanya warna merah. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya kita ada soal seperti ini termasuk ke dalam soal peluang bersyarat. Jadi kita hitung dulu yang B-nya, lalu kita hitung yang bagian A-nya gitu. Jadi yang pertama kita tentukan dulu bahwa bahwasannya A-nya ini adalah bola kedua warna biru. Bola kedua warna biru dan B-nya ini adalah bola pertama warna merah. Nah, pertama kita tentukan dulu nih PB-nya. PB-nya adalah bola pertama warna merah. Di mana kan di dalam satu kotak itu terdapat 4 bola merah. Dan dalam satu kotak itu jumlahnya ada 10 bola. 4 bola merah dan 6 bola biru. Jadi bola pertama warna merah karena bolanya masih utuh dan bola dalam box juga masih utuh, jadinya peluang bola pertama merah adalah 4 per 10. Jadi 4 dari 10 bola. Lalu eh, untuk menentukan peluang bersyarat, kita juga butuh yang namanya peluang A irisan B. Gitu. Karena rumus dari peluang bersyarat itu sendiri adalah P A, maaf, P A bersyarat B sama dengan P A irisan B per PB. Jadi kita harus cari dulu nih yang P A irisan B ini. Nah, rumusnya kita menggunakan hukum perkalian peluang. Jadi P A irisan B itu sama dengan PB dikali dengan P A bersyarat B. Tadi kan PB-nya kita udah tahu ya, PB-nya itu 4 per 10, kita tulis di sini, dikalikan dengan ya ini, PA bersyarat B. Jadi kita lihat nih yang bola kedua kan warna biru. Jadi karena bola dalam kotak tadi ada 10, udah diambil satu, jadi kan bola dalam kotak tinggal 9. Nah, sementara yang ditanyain adalah bola kedua. Ini kan pengambilan bola kedua berwarna biru. Jadi kan di sini bola biru itu masih utuh. Dia masih ada 6 bola biru. Jadinya itu 6 per 9 karena di dalam box itu eh, tinggal 9 bola karena tadi yang merah udah diambil satu kan jadi tinggal 9. Jadi PB itu 4 per 10 dikalikan dengan peluang A bersyarat B-nya itu adalah 6 per 9 yang mana itu hasilnya 24 per 90. Nah, lalu setelah kita udah dapat komponen yang dibutuhkan untuk mencari ini, kita substitusikan ke dalam rumus yang ini yang mana PA bersyarat B itu sama dengan 24 per 90 per 4 per 10, itu dari si PB-nya, sama dengan 24 per 90 dikali 10 per 4, sama dengan 240 per 360, atau 2 per 3, gitu. Jadi, peluang bahwasannya bola kedua berwarna biru dengan syarat bola pertamanya itu warna merah adalah
2/3. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa. Nah, katanya 18 siswanya itu suka pelajaran matematika dan 12 siswanya itu suka pelajaran fisika. Dan ada 8 orang siswa yang suka keduanya, yaitu suka matematika, dia juga suka fisika gitu. Nah, jika dipilih satu siswa yang suka matematika, berapa peluang bahwa siswa tersebut itu juga suka sama fisika gitu. Nah, oke, jadi ini juga sama, ini adalah peluang bersyarat. Untuk peluang A-nya itu adalah siswa yang suka fisika. Untuk peluang B-nya adalah siswa yang suka matematika. Dan untuk peluang A irisan B-nya adalah siswa yang suka keduanya. Kenapa peluang A irisan B-nya adalah siswa yang suka keduanya? Karena kalau misalnya teman-teman tahu diagram Venn, itu kan biasanya misalnya bulat, itu kan tengah-tengahnya itu biasanya dia tuh kayak ada yang irisan. Yang mana dia tuh mencakup A dan juga mencakup B gitu. Jadi, nah sama kayak ini. Jadi dia tuh suka dua-duanya, suka matematika, suka juga fisika gitu. Ada 8 orang kan tadi yang suka keduanya itu gitu. Lalu kita akan cari menggunakan rumus peluang bersyarat. Yang mana karena di sini tuh udah diketahui juga yang kita butuhkan, jadi kita cuma tinggal substitusi aja ke dalam si rumusnya. Yang mana peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Peluang A irisan B-nya berapa? Tadi kan yang suka keduanya 8. Dalam di dalam apa namanya? Dalam kelas tersebut kan 30 siswa, jadi 8 per 30 per peluang B-nya. Peluang B-nya itu kan tadi yang suka matematika kan. Jadi yang kita cari tadi matematika itu ada 18 siswa. Di dalam kelas ada 30 siswa, jadi 18 per 30. Nah, kita tinggal coret nih 30-nya, karena sama kan, jadi kita coret. Itu jadi hasilnya 8 per 18, atau kita sederhanakan jadi 4 per 9. Nah, jadi jika dipilih satu siswa yang suka matematika, peluang bahwa siswa tersebut juga suka fisika, atau peluang dia tuh suka keduanya itu adalah 4 per 9 gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah dadu 6 sisi dilempar satu kali. Jadi ada sebuah dadu yang sisinya itu ada 6 dilempar sebanyak satu kali. Nah, misalkan diketahui bahwa angka yang muncul adalah bilangan genap. Berapa peluang bahwa angka yang muncul adalah lebih dari 2 gitu. Oke, jadi kan ini juga sama ya, masuk ke dalam peluang bersyarat. Jadi kita selesaikan dari yang B, dari yang terakhirnya dulu nih. Jadi peluang yang muncul adalah angka yang lebih dari 2 nih, yang terakhir nih, dia yang tanyakan lebih dari 2. Ya ini kan, dari dalam dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang lebih dari 2 itu kan berarti 3, 4, 5, 6. Karena yang duanya itu kan tidak termasuk ya, karena dia itu lebih dari 2, bukan lebih dari sama dengan 2. Seperti ini. Lalu, eh, angka yang muncul adalah bilangan genap. Kan udah diketahui, kayak angka yang muncul adalah bilangan genap. Nih, pada dadu, bilangan genap itu kan ada angka 2, ada angka 4, dan juga ada angka 6. Ada 3 kemungkinan nih ternyata yang munculnya. Tapi ada syarat berikutnya. Kita harus ingat bahwasannya katanya angka yang mau kita cari adalah berapa peluang angka yang muncul itu lebih dari 2. Yang mana lebih dari 2 itu udah pasti genap juga. Nah, jadi kita ambil irisan dari si ini yang lebih dari 2 dan juga apa bilangan genap pada dadu. Irisan dari ini 3, 4, 5, 6 dan juga 2, 4, 6 itu adalah 2. Maaf, kok 2, maaf ya. Jadi 4 sama 6. Jadi ada 2 kemungkinan nih ketika muncul angka genap dan juga itu lebih dari 2 itu dia punya 2 kemungkinan gitu. Nah, kita andaikan yang bilangan genap pada dadu ini sebagai PB, dan yang tadi kan yang irisan ini tadi irisan antara peluang A dan juga peluang B, itu ya ini kan peluang A, ini peluang B-nya, dan irisannya adalah 2 kemungkinan, itu ada 4 dan juga 6. Nah, kita tinggal substitusi ke dalam si rumus peluang bersyaratnya itu, yaitu peluang A iris, maaf, peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang A iris B per peluang B. Yang mana peluang A iris B-nya itu adalah 2, yang ini, yang tadi kita udah dapatkan dari irisan kedua ini, peluang A dan peluang B. Dan untuk peluang B-nya adalah ada 3. Yang tadi ada apa? 3 bilangan genap pada dadu itu. Jadi hasilnya adalah
peluang bahwa angka yang muncul adalah lebih dari 2 dan dia tuh genap adalah 2/3 gitu. Oke, selanjutnya. Di sebuah perusahaan memiliki 3 pabrik. Nah, katanya pabrik A, yang pertama itu ada pabrik A. Nah, dia itu menghasilkan 30% dari total produk. Yang kedua ada pabrik B, dia itu menghasilkan 50% dari total produk. Dan pabrik C, dia itu menghasilkan 20% dari total produk. Yang mana peluang barang rusak dari masing-masing pabrik, yaitu pabrik A, B, C itu adalah yang pertama pabrik A itu 2%. Yang kedua pabrik B itu 3%, dan yang ketiga pabrik C adalah 5%. Nah, pertanyaannya adalah tentukan bahwa tentukan peluang bahwa barang yang diambil secara acak dari semua produksi pabrik ABC itu adalah barang rusak dengan menggunakan hukum peluang total. Oke, jadi di sini diminta katanya untuk menentukan peluang barang yang diambil secara acak sama kita itu semuanya tuh produksi barang rusak dari masing-masing si pabrik itu dengan menggunakan hukum peluang total. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu nih hukum peluang totalnya seperti ini. Jadi sigma J sama dengan 1 sampai dengan 3. Kenapa 1 sampai dengan 3? Karena di sini kita punya 3 pabrik gitu ya. Jadi sigma J sama dengan 1 sampai dengan 3, PBC, PA bersyarat BC. A ini di mana A-nya adalah barang rusaknya, BJ adalah total produksinya. Maka kalau misalnya kita urai itu jadi seperti ini. Ya, rumus yang ini itu kita urai. Jadinya itu seperti ini. Sama saja. Maka kita substitusi angka-angka yang tertera di dalam soal. Untuk PBA itu adalah produksi dari pabrik yang A, PBB itu adalah produksi dari pabrik yang B, dan PBC adalah produksi dari si pabrik C. Dan untuk PA bersyarat BA-nya ini itu adalah eh, jumlah barang rusaknya dari masing-masing pabrik. Kalau A ya berarti dari pabrik A, B dari pabrik B, C dari pabrik C gitu. Nah, kita substitusi itu jadinya sama dengan 0,3 itu dari 30%. Kok dikali dengan 0,02 itu dari 2%, ditambahkan dengan 0,5 itu pabrik B itu 50%, dikalikan dengan 0,03 itu kerusakan dari pabrik B-nya itu sendiri itu adalah 3%, ditambahkan dengan 0,2 itu produksi dari pabrik C, dan dikalikan dengan 0,05 itu kerusakan dari pabrik C. Kita eh, dihitung aja gitu ya. Jadi ini hasilnya 0,3 kali 2 itu adalah 0,006 ditambah dengan 0,015 ditambah dengan 0,010. Itu hasilnya adalah 0,031 atau 3,1%. Nah, jadi peluang bahwa barang yang diambil secara acak dari semua produksi pabrik A, B, C adalah 3, yang kita ambil itu rusak itu adalah 3,1% gitu. Kita ke soal yang berikutnya. Misalkan variabel X acak mengikuti distribusi Cauchy. Tentukan 3 kurang dari X kurang dari 8. Oke, di sini udah jelas ya. Yang diminta adalah distribusi Cauchy. Oke, pertama kita tuliskan dulu nih si fungsi dari distribusi Cauchy ini. Di P, A, B itu 1/pi integral A sampai dengan B 1/1 plus X kuadrat sama dengan 1/pi integral dari 1/1 plus X kuadrat adalah arctan B min arctan A gitu. Jadi kita substitusi aja si ini sebagai A dan 8 ini tuh sebagai B-nya gitu. Jadi kita substitusi 1/pi integral 3 sampai dengan 8 1/1 plus X kuadrat dx 1/pi arctan 8 dikurangi dengan 3. 1/pi arctan 8 dikurangi arctan 3. 1/pi arctan 8 adalah 1,44641.
33 dikurangi dengan acuan 3 itu adalah 1,2490457. Maka itu adalah 1 per pi dikali dengan 0,197395556, itu hasilnya itu adalah 0,0629. Jadi variabel acak X mengikuti distribusi Cauchy. Nah, peluang untuk yang ini itu adalah 0,0629. Oke, selanjutnya. Oke, ini masih distribusi Cauchy ya. Misalkan variabel X acak mengikuti distribusi Cauchy. Tentukan peluang untuk X-nya itu lebih dari 7. Kalau tadi kan ada batasnya ya. Jadi kita tinggal substitusi batasnya. Nah, kalau ini kan katanya X-nya itu lebih dari 7. Artinya 7 sampai dengan tak hingga. Karena lebih dari 7. Dia tidak ditentukan batas, tapi pokoknya lebih dari 7 aja. Ya berarti kan banyak ya. Tak hingga gitu. Nah, kita sama seperti tadi, kita masukkan si distribusi Cauchy-nya itu sampai AB 1 per pi A sampai dengan B1 per 1 plus X kuadrat dx. Nah, kita substitusi 1 per pi integral 7 sampai dengan tak hingga, karena lebih dari X. Lebih dari, ya, X-nya lebih dari 7 ya, artinya ya tak hingga gitu. 1 per 1 plus X kuadrat dx. Nah, 1 sama dengan 1 per pi arctan 7 dan arctan tak hingga. Ini batasnya, yaitu sama dengan 1 per pi arctan tak hingga negatif arctan 7. Itu 1 per pi arctan tak hingga adalah pi per 2 dikurangi 1,428999. Nah, kita kalikan dulu masing-masing ini tuh dengan di 1 per pi-nya. Jadi kita dapatkan pi per 2 pi negatif 0,46. Ini kan pi-nya bisa kita coret ya. Pi-nya bisa kita hilangkan jadi 1/2 dikurangi sama ini 0,46 sama dengan 0,46 per 2 sama dengan 0,23. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Misalkan Px sama dengan X per 2. Untuk X-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 sampai 6 nih X-nya. Tentukan ekspektasi X. Oke, jadi di sini kita masuk ke soal mengenai ekspektasi. Nah, jadi kita tulis dulu nih rumus dari si ekspektasi ini, yaitu Px sama dengan sigma J sama dengan 1, karena di sini dimulainya dari 1 sampai dengan 6. Di sini sampai dengan 6. Xj, Px sama dengan Xj. Nah, kita tinggal substitusi aja si ini ke dalam sini, gitu. Yaitu ekspektasi X sama dengan 1. X-nya kan tadi yang pertama adalah 1. Terus 1 per 2. Di sini Px-nya kan 1 per 2. Ditambah untuk X sama dengan 2, itu Px-nya itu kan 2 per 2. 2 per 2 gitu. Dan seterusnya ya. Jadi 1 dikali 1 per 2 ditambah 2 dikali 2 per 2 ditambah 3 dikali 3 per 2 ditambah 4 dikali 4 per 2 ditambah 5 dikali 5 per 2 ditambah 6 dikali 6 per 2. Nah, sama dengan itu hasilnya 1 per 2 ditambah 4 per 2 ditambah 9 per 2 ditambah 16 per 2 ditambah 25 per 2 ditambah 36 per 2. Nah, di sini enggak apa di sini tetap dijadiin pecahan seperti ini supaya menghitungnya lebih gampang. Nggak apa-apa ya. Jadi karena kan penyebutnya dia sama ya, sama-sama 2. Jadi kita menghitungnya juga lebih gampang, tinggal menjumlahkan aja masing-masing ininya, atasnya. Jadi hasilnya itu 91 per 2 atau 45,5. Ini harusnya 45 ya, jadi di sini harusnya nggak ada koma, mohon maaf. Gitu. Jadi ekspektasi X dari Px sama dengan 2 sama dengan X per 2, di mana X-nya itu 1 sampai 6 itu adalah 91 per 2 atau 45,5. Oke. Selanjutnya, jika X adalah sebuah variabel acak diskrit dengan peluang masing-masing itu adalah Px sama dengan 0 sama dengan 0,1, Px1 sama dengan 0,3, Px2 sama dengan 0,4, Px3 sama dengan 0,5, dan Px4 sama dengan 0,2, berapakah X? Nah, ini kurang lebih sama seperti tadi ya. Jadi Px
berapakah ekspektasi X ini maksudnya ya. Jadi ini sama kayak tadi, kita gunakan cara yang sama untuk menghitung ekspektasi X-nya. Px ini sama dengan sigma, C sama dengan 0, karena kan ini dimulai dari 0 ya X-nya. Itu sampai dengan 4, ini sampai dengan 4. XJ, PX sama dengan XJ. Nah, kita substitusi aja si angka-angka yang udah ada dalam soal ini ke dalam si ininya gitu. Yaitu ekspektasi X sama dengan 0 dikali 0,1 ditambah 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 0,4 ditambah 3 dikali 0,5 ditambah 4 dikali 0,2. Sama dengan ini hasilnya 0, ini hasilnya 0,3, dan ini hasilnya 0,8 ditambah dengan 1,5, ya ini ditambah dengan ya ini hasilnya 0,8. Itu maka ekspektasi X-nya itu adalah 3,4. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke. Misalkan variabel acak X mengikuti distribusi beta dengan alfanya itu sama dengan 3. Mohon maaf, ini harusnya alfanya sama dengan 3 dan betanya itu sama dengan 6. Nah, jadi misalkan variabel acak X mengikuti distribusi beta dengan alfanya itu harusnya sama dengan 3 dan betanya itu adalah sama dengan 6. Mohon maaf, sama dengan 6, alfanya sama dengan 3 dan betanya sama dengan 6. Katanya yang pertama tuliskanlah fungsi densitasnya. Dan yang kedua, hitung nilai ekspektasi X-nya. Oke, yang pertama kita masuk ke fungsi densitasnya itu adalah untuk beta, untuk distribusi beta itu adalah Q A, B, X itu 1/B alfa, beta, X pangkat alfa min 1, 1 min X pangkat beta min 1, untuk 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, karena di distribusi beta ini kita membutuhkan B alfa, beta, yang mana ini tuh adalah dapat kita temukan dengan rumus seperti ini. Yang ini. Jadi Bx, Y atau B alfa, beta itu sama dengan gamma X dikali dengan gamma Y per gamma X ditambah Y. Sama dengan ini tuh A, yang ini X-nya itu sebagai A dan Y-nya itu sebagai B atau betanya gitu ya. Jadi sama dengan gamma 3 karena A ini tadi sama dengan 3 ya ini harusnya. Dikali dengan gamma 6 si B-nya per gamma 3 plus 6 itu 9 ya. Ini sama dengan 2 faktorial itu dari gamma 3 itu adalah 2 faktorial dikali dengan 5 faktorial itu dari gamma 6 dan dibagi dengan 8 faktorial itu dari gamma 9 gitu. Jadi sama dengan itu 2 dari 2 faktorial dan dikalikan dengan 120 dari 5 faktorial per 40.320 itu dari 8 faktorial sama dengan 240 per 2 per 40.320 itu sama dengan 1/168. Nah, karena kita udah dapet ya si eh, B alfa koma betanya itu 168, nah tinggal kita substitusin aja nilai yang lainnya ke dalam si fungsinya ini, fungsi dari si distribusi betanya. Jadi 1/1/68 dikali dengan X pangkat negatif 3 min 1 itu alfa min 1 kan tadi alfanya 3 ya. Dikali dengan 1 min X, betanya 6 itu min 1 gitu. Jadi ini 5 ya ini 2 ya berarti ya gitu. Nah ini hasilnya itu adalah 168 X kuadrat dikalikan dengan 1 min X pangkat 5 untuk 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, ini kan udah dapet nih fungsi densitas dari si variabel acak mengikuti distribusi beta dengan A yang sama dengan 3, B sama dengan 6 itu adalah ini 168 X pangkat 2, 1 min X pangkat 5 untuk X kurang dari untuk 0 kurang dari X dan kurang dari 1. Nah, sekarang kan kita juga diminta untuk menentukan nilai ekspektasi X-nya. Nah, jadi ekspektasi X yang mengikuti distribusi beta ini rumusnya adalah ekspektasi X sama dengan alfa per alfa plus beta sama dengan 3 per 3 plus 6. Sama dengan ini 3 plus 6 sama dengan 9 yaitu 3 per 9 atau 1 per 3. Oke, kita selanjutnya. Jika X adalah sebuah variabel acak dengan peluang masing-masing itu adalah
PX0 sama dengan 0,1, PX1 sama dengan 0,3, PX2 sama dengan 0,4, PX3 sama dengan 0,5, dan PX4 sama dengan 0,2. Hitunglah ekspektasi X min 1. Kalau tadi kan yang diminta untuk dihitungnya adalah ekspektasi X aja. Nah, kalau di sini eh, ini diminta untuk dihitung ekspektasi X min 1. Nah, jadi untuk jawabannya ini untuk formulanya itu sama ya seperti tadi, hanya saja si X ini itu diganti. Kalau tadi itu hanya X saja, nah kalau di sini itu adalah X, X min 1. Oh, sama dengan sigma J ini itu sama dengan 0, ini kan sama dengan 0, sampai dengan 4. Ini 4 sama seperti tadi, hanya saja berbeda di X-nya aja. Yang dihitungnya berbeda gitu. Nah, ini sama XJ, XJ min 1, P, X sama dengan XJ. Nah, kita substitusiin aja sama dengan X-nya itu sama dengan 0. Ini X-nya juga sama dengan 0. Dikurangi dengan satu karena dari rumus ya satu dari formula ini sama dengan satu dikalikan dengan 0,1 ditambah satu dikali satu min satu dikali 0,3 ditambah 2 dikali 2 min satu dikali 0,4 ditambah 3 dikali 3 min satu dikali 0,5 ditambah dengan 4 dikali 4 min satu dikali dengan 0,2. Nah, itu sama dengan 0 dikali dengan 0,1 ditambah dengan ini 1 min 1 kan 0. Dikalikan dengan 1 itu 0. Dikali dengan 0,3. Ditambah 2 min 1 kan 1. Dikalikan dengan 2 itu 2. Dikali 0,4. Ditambah 3 min 1 kan 2. Dikalikan dengan 3 itu 6. Dikali 0,5. Ditambah 4 min 1 kan 3. 3 dikali 4, 12. Itu dikali sama 0,2. Sama dengan 0 plus 0, ini juga 0, ditambah dengan 2 kali 0,4, itu 0,8, ditambah 0, 6 dikali 0,5 itu adalah 3, ditambah 12 dikali 0,2 itu adalah 2,4. Maka hasilnya adalah 6,2. Lanjut, misalkan Misalkan variabel acak kontinu X memiliki fungsi densitas sebagai berikut. Yang ini, fx sama dengan 3x kuadrat untuk 0 kurang dari x kurang dari 1. Dan 0 itu untuk x lainnya. Hitunglah ekspektasi X. Nah, ini juga sama ekspektasi kalau tadi itu diskrit ya berupa ya titik-titik gitu. Nah, kalau misalnya ini itu kontinu. Jadi dia itu eh, menggunakan Instagram sorry, sorry, maksudnya integral. Sorry, maksudnya itu kita tuh akan menggunakan integral untuk menghitung si ekspektasi X-nya ini. Mohon maaf ya, maksudnya integral gitu. Jadi, kita gunakan formulanya itu seperti ini. Ekspektasi X sama dengan integral negatif tahingga sampai dengan tahingga X fx, yang mana fx-nya itu adalah 3x pangkat 2 dx. Sama dengan integral. Nah, jadi ini tuh kita bagi menjadi 3 partisi, yaitu integral negatif tahingga sampai dengan 0, lalu 0 sampai dengan 1, dan 1 sampai dengan tahingga. Karena di sini yang diminta itu 0 sampai dengan 1. Ya. Jadi kita bagi menjadi 3 partisi. Yang pertama, integral negatif tahingga sampai dengan 0, X. Karena tadi untuk yang kurang dari 0 itu adalah 0. Untuk X lainnya ini, jadi di sini 0. Ditambah dengan integral 0 sampai dengan 1, X. Ini kan 0 sampai dengan 1, itu 3x kuadrat yang ini. Dx gitu. Ditambah dengan integral. Ini masuknya 1 ya. Jadi 1 sampai dengan tak hingga. Kita hitung 1 sampai dengan tak hingga. X. Karena ini udah lebih dari 1 ya. Jadi 0 juga. Karena untuk X lainnya ini gitu. Oke, jadi karena ini dan ini itu hasilnya udah 0. Jadi kita udah nggak perlu lanjutin buat hitung. Nah, kita hitung itu yang ini. Yang integral 0 sampai dengan 1. X 3x kuadrat dx. Nah, jadi sama dengan integral 0 sampai dengan 1, 3x pangkat 3, karena x dikali 3x kuadrat adalah x pangkat 3 dx gitu ya. Nah, integral dari
3x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 4 per 4. Untuk batasnya itu tadi 1 dan juga 0. Maka kita substitusi aja ini 1 dan 0-nya ke dalam si X ini. Jadi 3 dikali 1 pangkat 4 per 4 dikurangi dengan 0. Karena kalau misalnya X-nya diganti 0 itu hasilnya jadi 0. Maka hasilnya itu adalah ekspektasi X dari si fx ini itu adalah 3 per 4 atau 0,75. Oke. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal ke-20. Misalkan variabel acak kontinu X memiliki fungsi densitas. Ini fungsi densitasnya itu adalah fx 4x 1 min x untuk 0 kurang dari x kurang dari 1. Dan 0 untuk x lainnya. Ini hampir mirip sama kayak tadi ya. Hitunglah ekspektasi x kuadrat. Nah, kalau yang tadi kan ekspektasi x aja. Nah, kalau ini adalah ekspektasi x kuadrat. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan formula yang sama. Hanya saja x-nya itu kita ubah jadi x kuadrat. Karena yang diminta adalah x kuadrat. Jadi, ekspektasi x kuadrat sama dengan integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga x kuadrat fx dx. Nah, fx-nya itu yang mana? Fx-nya itu yang ini. 4x 1 min x. Lanjut, kita bagi jadi 3 partisi lagi, sama kayak tadi. Jadi, integral negatif hingga sampai dengan 0, x kuadrat 0. Karena ini untuk x lainnya ya. Karena kan ini di luar dari 0, antara 0 dan 1 ini kan. Jadi 0 ditambah dengan integral 0 sampai dengan 1, x kuadrat dikali dengan ini kan di antara ini ya 0 dan 1. Jadi kita fungsinya nih masukin 4x dikali 1 min x dx ditambah integral 1 sampai dengan tak hingga x kuadrat 0. Karena lebih dari 1. Jadi ini fungsinya 0 gitu. Nah, maka dari itu karena ini dan juga yang ini itu hasilnya sama-sama 0. Nah, kita tinggal hitungnya ini yang 0 sampai dengan 1 ini. Nah, jadi integral 0 sampai dengan 1 x kuadrat, 4x min 4x kuadrat, jadi nanti itu dikalikan dulu, 4x kali 1 itu 4x, 4x kali negatif x adalah negatif 4x kuadrat, dx. Lanjut, ini adalah sama dengan integral 0 sampai 1 itu x kuadrat dikali dengan 4x kuadrat adalah 4x pangkat 3 dikurangi dengan x kuadrat dikali negatif x. Negatif 4x kuadrat itu adalah negatif 4x pangkat 4 dx. Kita integralkan. 4x pangkat 3 integralnya adalah 4x pangkat 4 per 4 dikurangi dengan 4x pangkat 5 per 5. Untuk batasnya 1 dan juga 0. Ini kita substitusi batasnya ke dalam si yang udah diintegralin ini, jadi 4 dikali 1 pangkat 4 per 4 dikurangi dengan 4 dikali 1 pangkat 5 per 5 dikurangi dengan 0. Karena ketika disubstitusikan 0 ke dalam X ini, itu hasilnya 0. Nah, jadi kita dapatkan 4 per 4 dikurangi dengan 4 per 5 atau 1 dikurangi 4 per 5, yaitu 1 per 5 atau 0,2. Oke, sepertinya cukup sekian video yang kali ini saya paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.